Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du, hadratul muhtaramin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, dengan izin Allah kita kembali bisa bertemu muka, bertatap wajah di penghujung tahun 2022. Jadi kalau kajian ini akan ketemu tahun depan, insyaallah, kalau ada umur kita, dan mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa Allah lindungi kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah ke hariban junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan semua pengikutnya, termasuk kita, bahkan umatnya hingga akhir zaman. Suara saya jadi begini nih dari tadi malam ke bagian malam. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah, mohon maaf saya suaranya ini dari jam 11 tadi malam sudah mulai begini nih. Padahal saya tadi malam menyampaikan materi di Hotel Akasia di Keramat Raya. Jadi suaranya udah berubah ini. Jadi sampai sekarang padahal saya sudah minum madu yang ada probiotiknya ya. Di sini nih saya minum madu dulu ini. Ya, sambil pelan-pelan insyaallah kita lanjutkan kajian tafsir hadis ini. Tentu diawali sebagaimana biasa kita baca suratul Fatihah. Yang pertama kita niatkan mudah-mudahan apa yang kita harapkan dalam kehidupan ini, kita cita-citakan, senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita pertama mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan, kesehatan, keafiatan, dan kesuksesan dalam hidup kita. Kemudian Al-Fatihah yang kedua kita niatkan mudah-mudahan jika ada saudara-saudara kita yang sedang sakit, Allah angkat penyakitnya dan disehatkan kembali seperti sedia kala. Yang ketiga, Fatihah kita niatkan jika saudara-saudara kita yang mungkin sekarang sedang bertugas di lapangan, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan perlindungan, kemudahan dalam berbagai tugas dan urusannya, dan juga senantiasa sukses dalam menjalankan tugas-tugasnya. Juga saudara-saudara kita barangkali ada yang kena musibah, apalagi situasinya ini ada yang disebut dengan bencana hidrometeorologi, ya, banjir, longsor, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah memberi perlindungan, menghindarkan dari musibah-musibah itu. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, sekali lagi mohon maaf kedengaran suaranya tidak enak ya. Kita masih di bab tentang perintah Rasul dan yang tentu juga perintah Allah kepada
pemimpin untuk berlaku lemah lembut terhadap rakyatnya, terhadap yang dipimpinnya. Kemarin kita baca dua hadis. Hadis yang pertama yang sangat populer, yaitu yang kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan diminta pertanggungjawabannya dalam hal kepemimpinannya. Apakah di sini posisinya sebagai seorang imam, seorang laki-laki biasa saja, bahkan seorang perempuan yang jadi ibu rumah tangga, seorang pegawai, seorang pembantu rumah tangga sekalipun, itu punya tanggung jawab, dan pertanggungjawabannya akan diminta nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua hadisnya itu bahwa seorang pemimpin yang mengkhianati rakyatnya itu Allah memberikan ancaman. Dengan apa? Dengan tidak bisa masuk surga, bahkan disebutkan untuk sekedar mencium aroma surga aja nggak bisa. Raihatal jannah itu lam yajid raihatal jannah, nggak akan ketemu dengan baunya surga katanya. Kita sih di dunia biasanya ada angin surga gitu. Angin surga sih itu dengar-dengar kabar aja, itu kabar burung, janji manis yang tidak ada realisasinya. Nah, kemudian di hadis yang ketiga, ya, ini yang mari kita lihat. Ini hadis yang ketiga, ini hadis yang ke 655 yang pernah kita kaji. Di sini ada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar, kata Aisyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda. Di mana bersabdanya? Fi baiti hadza, di rumah ini bersabdanya, bukan di luar, bukan di mana-mana. Tapi bersabdanya ini doa bentuknya. Sabda Nabi itu, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaihi. Jadi Allah katanya, siapa yang diberi, yang kau beri, yang mungkin dari Allah itu, min amri ummati syai'an, dari menjadi wali, menjadi pemimpin dari satu urusan dari umatku, fasyaqqa alaihim, lalu kemudian orang yang memimpin sesuatu itu atau satu urusan itu, fasyaqqa, dia keras terhadap yang dipimpinnya itu. Kata Nabi, fashquq alaih, maka keraskan dia, artinya balas dengan kekerasan. Kemudian waman waliya min amri ummati syai'an, nah kalau ada seseorang yang diberi kepemimpinan atau memberi satu urusan tertentu dari umatku, kata Nabi, farafaqo, tapi dia lembut. Maka Nabi berdoa, farfuq bih, maka lembutkanlah atau berilah kelembutan kepadanya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan doanya itu tidak menjurus, tetapi pakai seandainya atau pakai jikalau. Kalau dia nggak baik, ya berikan dia ketidakbaikan itu gitu. Kalau dia keras, ya perlakukan ya Allah dia dengan keras. Kalau dia lembut, ya perlakukan dengan lembut. Kalau kita kan dalam doa itu sering prejudice, sering menuduh orang dengan kata-kata misalnya, wah itu hancurkan ya Allah si A, hancurkan si B. Nah, kita nggak tahu perilakunya baik atau tidak baik, kecuali yang sudah jelas di dalam sabda Nabi itu, yang menjadi musuh dalam sebuah peperangan misalnya, atau orang-orang jelas tiap hari mengganggu kita, nah itu baru
Nabi mengizinkan untuk berdoa. Tapi untuk pemimpin seperti ini atau untuk orang-orang yang kita tidak tahu, itu doanya umum saja. Misalnya, ya Allah berikan kemenangan kepada orang-orang yang baik, kan gitu. Jangan menangkanlah si A gitu kan. Ya walaupun itu juga boleh saja sih berdoa untuk si A gitu. Ya, tapi kemudian ya, jika tidak memberikan kebaikan, ya, yang seharusnya kan doa itu, ya Allah berikan pemimpin man yarhabuna, yang memberi rahmat, yang menyayangi kami gitu. Dan jangan diberikan pemimpin yang tidak merahmati dan memberikan kasih sayang kepada kami. Kan itu permohonan kita begitu, umum sekali itu. Nah, Nabi menyampaikan juga demikian. Kalau pemimpin itu keras terhadap rakyatnya, ya Allah engkau perlakukan keras terhadap dia. Tapi sebaliknya, kalau pemimpin itu lembut terhadap rakyatnya, ya Allah berikan dia kelembutan, berikan kelembutan untuk pemimpin itu. Dan itu doa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan ke hadis yang keempat di bab ini atau ke 656. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanat banu Israil nasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu ba'di khulafa fayaksuruna. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Qala aufu bi bai'atil awwal fal awwal summa atuhum haqqahum was'alullaha alladzi lakum fa innallaha sa'iluhum ammastar'ahum. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kanat Banu Israil, adalah Bani Israil. Siapa sih Banu Israil itu? Disebutkan di dalam tafsir ini, dia adalah huwa ismun Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim bil Ibraniyah. Dia dari yang disebut Israel itu berasal dari nama Yakub sebetulnya, bin Ishaq bin Ibrahim bil Ibraniyah dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani, Israel itu dari dua kata. Di sini dikatakan Isra dan Ila. Isra itu alif sin ra, itu maknahu abdun. Katanya dalam bahasa Ibrani itu Isra itu bahasa Arabnya itu abdun, hamba ya. Wa ilun ya, ila itu ya, wow itu wa itu atop dari sini. Kemudian iya ya, alif ya dan lam, il maknahu Allah. Jadi Israel itu dalam bahasa Arab, ini bahasa Ibrani, bahasa Arabnya itu Abdullah gitu. Ini menurut Syekh Alan As-Siddiqi ya, di Dalil Falihin itu disebutkan demikian. Jadi Israel itu artinya hamba Allah kalau dalam bahasa Indonesia itu sebutan untuk Nabi Yakub gitu. Nabi Yakub itu disebut Israel. Jadi kalau dalam bahasa Arab Nabi Yakub itu adalah hamba Allah. Tapi dalam bahasa Ibrani Israel artinya Abdullah atau hamba Allah. Ini menurut Syekh Alan As-Siddiqi ini. Ya. Jadi kembali ke hadisnya, kanat Banu Israil tasusuhum al-anbiya. Jadi dipimpin itu atau roisnya itu selalu para nabi, pimpinannya itu para nabi. Kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyun. Kalau satu nabinya sudah nggak ada lagi, meninggal gitu ya, diganti lagi jadi pemimpinnya dari kalangan nabi lagi. Itulah hebatnya Bani Israel. Dari Yakub ke Yusuf, Yusuf ke putranya misalnya Ibrahim, kemudian Yusa, Nun, Yusa juga, atau diselang ke yang lain, ke Nabi Musa,
Musa ke Yusa, Yusa itu muridnya, Yusa itu nabi, Uzair kan nabi, banyak nabi-nabi, Daniel nabi, itu nabi-nabi yang tidak diwajibkan kita mengetahuinya, yang bukan termasuk nabi rasul dan 25 itu. Tapi rata-rata pemimpin Bani Israel itu para nabi. Selain nabi-nabi yang terkenal, yang juga memang harus atau wajib kita imani dan kita tahu, seperti Raja Daud atau Nabi Daud, Nabi Sulaiman juga rajanya Bani Israel, ya semuanya para nabi. Karena setiap pemimpin Israel itu nabi, dan setiap nabinya wafat diganti oleh pemimpin yang nabi juga gitu. Nabi Sulaiman dan seterusnya. Nah, kata Nabi SAW, kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Jadi kalau sudah nggak ada, wafat, meninggal atau halaka, hancur misalnya, itu diganti juga oleh nabi lain. Wa innahu lanabiyya ba'di, tetapi sesungguhnya tidak ada nabi sesudah aku. Jadi kalau nabi ini, Nabi Muhammad gitu, itu penggantinya bukan lagi nabi. Kenapa? Karena tidak ada lagi nabi sesudah aku, kata Nabi. Wa sayakunu ba'di khulafa, tapi adalah pengganti aku itu nanti ya para khalifah, khulafa. Fayaksuruna, banyak sekali itu khalifah-khalifah itu, pemimpin-pemimpin itu. Khalifah itu pengganti istilahnya. Jadi pengganti-pengganti itu banyak sekali katanya. Fayaksuruna. Qalu, sahabat nanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fama ta'muruna, apa yang kau perintahkan kepada kami? Maksudnya kenapa ketika menghadapi Nabi sudah wafat, diganti oleh khalifah itu, sahabat nanya, apa yang kau perintahkan kepada kami, atau memperlakukan seperti apa kami terhadap para pengganti dari engkau ya Rasul, gitu. Para khalifah itu, kata Nabi, aufu bi bai'atil awal fal awal, tunaikan bai'at ya, dari sejak pertama fal awal terus dan seterusnya gitu. Bai'at itu memberikan semacam sumpah gitu, membaiat itu, tapi sumpahnya sumpah untuk setia kepada pemimpin. Engkau kami angkat sebagai pemimpin, kami akan setia mengikutimu. Itu baiat itu seperti itu. Jadi haknya rakyat itu, kewajibannya rakyat itu, orang yang membaiat dari rakyat itu adalah taat kepada pemimpin, itu saja. Dan pemimpin kewajibannya adalah berbuat baik, sebagaimana judul dari bab ini, kepada rakyatnya. Nah, itu yang pokok. Nah, summa u'tuhum haqqahum, ya, kemudian berikan kepada mereka hak mereka. Maksudnya kepada pemimpin itu haknya. Apa itu haknya pemimpin dari rakyatnya? Adalah untuk ditaati. Gitu. Kita taat kepada pemimpin, itu saja. Terus bagaimana kalau pemimpin itu kepada kita? Harusnya kan berbuat baik, memberikanlah. Kalau tidak memberikan bagaimana? Was'alullaha alladzi lakum. Jadi kalau kita minta hak tidak kepada pemimpin, tapi dalam hadis ini mintalah hak itu kepada Allah. Was'alullah, mintalah kepada Allah alladzi lakum, yang menjadi hakmu, gitu. Loh kok begitu, gitu ya? Harusnya kan kita baiat kepada pemimpin, gitu ya. Lalu pemimpin itu berkewajiban memberikan haknya kepada kita. Nah kalau nggak diberi, mestinya kita minta kan kepada pemimpin. Tapi di hadis ini tidak dikatakan demikian. Kita kewajibannya hanya taat kepada pemimpin. Sementara kalau pemimpin tidak memberikan haknya kepada kita, kita tidak boleh minta, memaksa apalagi kepada pemimpin. Jadi mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Di hadis qudsi dikatakan begini, ana malikul mulki. Jadi Allah mengatakan, aku ini adalah malikul mulki, raja di raja, kaisar. Jadi rajanya raja. Qulubul muluk biyadi, hati para raja itu
ada dalam genggamanku, kata Allah. Gitu. Ada dalam genggamanku. Fala tasulu bisababil muluk. Jangan kalian ribut disebabkan karena perilaku pemimpin. Jadi nggak usah ribut, katanya. Di dalam hadis qudsi itu. Kenapa? Salullah. Jadi minta kepadaku. Pasal nih, katanya. Kemudian mintalah kepadaku apa yang diinginkan. Misalnya, ya Allah mohon pemimpin supaya lembut hatinya. Ya Allah supaya pemimpin kami itu orang baik. Ya itu minta kepada Allah, bukan minta kepada pemimpin. Di dalam hadis ini dikatakan demikian. Tidak minta kepada pemimpin tentang hak kita, tapi hak kita itu mintanya kepada Allah. Gitu, di sini. Selanjutnya di teks hadis ini dikatakan fa innallaha sailuhum ammastar'ahum, muttafaqun alaih. Karena sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban ammastar'ahum terhadap pemimpin karena dia diberikan amanah oleh Allah. Jadi makna dari hadis ini bahwa hakikatnya pemimpin itu meskipun kita yang milih, meskipun kita yang membaiat, meskipun mungkin kita yang katakanlah bahasa sederhananya kita itu yang populer melantik itu, tapi yang mewakili kita yang melantik tentu saja. Itu pada dasarnya, pada hakikatnya yang ngangkat pemimpin itu adalah Allah gitu. Karena itu yang akan nagih haknya ketika ia tidak menunaikan haknya, pertanggungjawabannya itu Allah, bukan kita. Walaupun secara formal di negeri kita di sidang MPR ya kita minta pertanggungjawaban, tapi dalam secara hakikat ya karena kita memilih kan, kemudian mempertanggungjawabkan. Tapi secara hakiki itu sebetulnya Allah yang akan memberikan meminta pertanggungjawaban kepada pemimpin. Karena itu nggak boleh ribut soal pemimpin di sini nih. Jadi karena Allah lah yang akan menanyakan pertanggungjawaban itu atau meminta pertanggungjawabannya. Jadi seperti begitu. Jadi sekali lagi pemimpin itu hakikatnya diangkat oleh Allah, karena itu pertanggungjawabannya itu dimintakan oleh Allah. Maka meskipun nah, kalau dalam dan kemudian ini menjadi satu hukum di kalangan ulama ahlus sunnah, seperti apapun mohon maaf jeleknya pemimpin itu tidak boleh didemo, tidak boleh apalagi disuruh turun dan sebagainya itu. Kenapa? Karena itu hak Allah. Itu hak Allah untuk menagih. Hak-haknya itu adalah hak Allah gitu. Jadi jangan kita istilahnya merebut hak Allah lah, begitu bahasanya kurang lebih. Merebut hak Allah untuk menagih kepada pemimpin itu. Lah kita bertanya, lah kalau pemimpinnya jelek apa enggak kita bisa mau itu hasanah atau apa dalam bahasa Al-Quran itu amar ma'ruf nahi mungkar kan gitu. Oh itu lain lagi. Nah amar ma'ruf nahi mungkar adalah kewajiban kita, termasuk kepada pemimpin, kepada siapapun sampai kepada orang yang terendah sekalipun itu memang kewajiban kita amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi amar ma'ruf nahi mungkar itu diatur dalam agama, itu ada caranya gitu, nggak sembarangan, nggak teriak-teriak ya, gimana caranya? Menurut Sufyan Ats-Tsauri itu dalam uraiannya itu ia mengatakan tidaklah orang bisa melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar kecuali dia punya 3 syarat itu. Pertama syaratnya itu ilmu, berilmu. Yang kedua adlun, adil, dan yang ketiga rafiqun, lembut. Jadi kalau mau amar ma'ruf nahi mungkar, misalnya kita mau kritik siapapun, termasuk apakah itu pemimpin dari setinggi-tingginya presiden, raja dan sebagainya sampai ke tingkat terendah, mau melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, katakanlah nahi mungkar itu yang biasanya keras orang, itu dilakukan secara profesional. Misalnya ini pimpinan nggak benar dari sisi hukum, maka kita yang ngomong itu kita harus ahli hukum. Itu syarat pertama, itu punya keahlian di bidangnya. Yang kedua yang disebut keadilan itu adalah ia juga profesional dalam menjalankan profesinya itu.
ahli hukum yang memang betul-betul adil misalnya. Ya, kemudian yang ketiga dilakukan dengan cara-cara yang lembut, itu baru boleh mengkritik. Di dalam Ad-Da'watut Tammah itu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu menyampaikan, coba lihat ayat Al-Quran di surah Thaha ketika Allah memerintahkan kepada dua nabi untuk amar ma'ruf nahi munkar kepada Fir'aun. Bismillahirrahmanirrahim. Idhaba ila fir'auna innahu tagha, ya. Faqula lahu qawlan layyina, kemudian la'allahum yadzakkaru aw yakhsha, gitu ya. Wahai Musa dan Harun, izhaba, pergilah engkau berdua, ila fir'auna, ke Fir'aun, innahu tagha, dia sudah melampaui batas. Faqula, katakan olehmu berdua, lahu, kepada Fir'aun, qaulan layyina, dengan kata-kata yang lemah lembut. La'allahu yadzakkaru aw yakhsha, yatadzakkaru apa yazakkaru Ustaz? Aw yakhsha, gitu. Agar dia itu ingat, sadar, gitu ya, aw yakhsha, atau takut kepada Allah, takut dengan akibat yang ditimbulkan dari hukuman-hukuman Allah maupun hukuman-hukuman duniawi, gitu. Jadi kalau kita ibaratkan ada orang yang sedang katakanlah mukulin anak kecil gitu, lalu kita larang, kenapa kamu anak kecil dipukulin? Mungkin dia marah balik, ya, apa urusan lu, kasarnya gitu, ini anak-anak gua dan sebagainya, akan bisa begitu. Tapi kalau kita lembut mengatakannya, Pak, itu kan anakmu, masih anak kecil, dia masa depanmu, dia yang akan menggotong mayatmu ketika mungkin orang lain gak mau gotong mayatmu, dia akan merawatmu ketika kamu sakit dan seterusnya. Dia sadar, gitu. Itulah yang diperintahkan Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu dengan bahasa yang layyina, qaulan layyina, lemah lembut. Nah, di salah satu buku itu Syekh Alawi Al-Haddad menyebut ada orang datang kepada Syekh senior gitu, masyayikh yang tua, yang alim. Ya Syekh, saya akan melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan bahasa yang keras, tetap saya akan lakukan itu. Ditegur oleh masyayikh yang senior itu, coba kamu lihat ayat Al-Quran itu. Nabi Musa saja yang nabi, ketika datang kepada Fir'aun itu berdakwahnya secara lemah lembut. Nah sekarang saya tanya kepada kamu, apakah kamu lebih hebat daripada Musa yang nabi itu? Dan yang kamu dakwahi, kamu lakukan amar ma'ruf nahi munkar itu adalah lebih zalim daripada Fir'aun, katanya gitu. Jadi kalau keras itu dibalikan begitu tuh dalam Syekh Alawi Al-Haddad. Apakah kamu lebih hebat, merasa lebih hebat daripada Nabi Musa? Dan yang kamu mau ceramah itu lebih zalim daripada Fir'aun? Padahal Nabi Musa yang nabi kepada Fir'aun saja lemah lembut. Lah kamu yang tidak lebih hebat daripada Nabi Musa dan yang kamu ceramah tidak lebih zalim daripada Fir'aun, kok keras-keras gitu. Nah seperti itulah. Jadi itu. Jadi dari satu sisi secara hak dan kewajiban, kita tidak punya kewajiban untuk meminta hak, menegur dan sebagainya kepada pimpinan. Tetapi secara umum memang kita punya kewajiban moral untuk amar ma'ruf nahi munkar, tapi dengan syarat-syarat itu. Punya ilmunya, kita pun melaksanakan keilmuan itu profesional. Lalu yang ketiga adalah dengan bahasa yang lembut. Nah itu yang diatur oleh agama. Jadi bukan nggak boleh katakanlah bahasa kitanya mengkritik, tapi mengkritik itu bukan asal sembarang kritik, yang ahli. Saya nggak ngerti hukum, saya kritik presiden misalnya dalam soal hukum, ya yang terjadi tertawa orang. Saya nggak ngerti hukum kok ngeritik hukum. Saya nggak ngerti pemerintahan misalnya, ngeritik pemerintahan. Dalam agama kalau dia mau kritik silakan, mau amar ma'ruf namanya nahi munkar silakan, tapi dengan syarat itu tadi, punya keilmuan, kapasitas, kemudian dia pun melaksanakan ilmunya itu dan dilakukan dengan lemah lembut. Itu syaratnya seperti itu. Nah itu amar ma'ruf nahi munkar. Berbeda dalam posisi tadi sebagai
rakyat yang menagih hak kepada pemimpin, itu yang tidak diatur, tidak ada. Karena hak itu tetap walaupun tidak ditunaikan oleh pemimpin, kita tidak minta kepada pemimpin, mintanya kepada Allah. Allah yang nanti akan menunaikan itu, menegur pimpinan itu, dengan disebut oleh Allah bahwa ana malikul mulki, saya raja di raja, qulubul muluk biadi, bahwa hati para raja itu, para pemimpin itu, para penguasa itu dalam genggamanku. Jadi kalau ada keperluan, nggak usah terlalu ribut soal pemimpin, minta kepadaku. Allah menyampaikan begitu. Nah itu kita maknai dari apa yang ada di hadis ini, bahwa kita berkewajiban membaiat kepada, disebut di sini adalah pengganti Rasul, yaitu para pemimpin, para khalifah, mungkin raja, mungkin presiden istilahnya, mungkin emir atau amir ya, bukan amir gitu ya, gubernur. Kemudian kita diwajibkan untuk summa'tuhum haqqahum, kita memberikan hak kepada pemimpin. Apa haknya itu? Pemimpin harus ditaati mutlak, ada batasnya, yaitu tidak pada posisi lima siatil khaliq, untuk maksiat kepada Allah. Di luar kemaksiatan kepada Allah, perintah pimpinan itu harus ditaati, dan kita tidak boleh keluar dari barisan kepemimpinan itu. Nah kalau keluar, di dalam beberapa hadis mungkin nanti yang akan datang, itu disebut matinya mati jahiliyah, mati bodoh lah gitu. Nah sementara terkait dengan hak, was'alullaha alladzi lakum, jadi mintalah kepada Allah tentang apa yang menjadi hakmu itu. Karena urusan tidak memberikan hak seorang pemimpin kepada rakyatnya, itu sudah bukan urusan kita lagi, bukan urusan rakyat lagi. Itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang akan menegurnya langsung gitu. Itu dalam teks hadis ini, muttafaqun alaih. Saya kira ini yang kita lihat di hadis yang keempat di bab ini. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an A'id bin Amr radhiyallahu anhu annahu dakhala ala Ubaidillah bin Ziyad faqala lahu ay bunayya inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna syarrar ri'a al-hutamah fa iyyaka an takuna minhum, muttafaqun alaih. Dari A'id bin Amr radhiyallahu anhu bahwasanya saya masuk dakhala ala Ubaidillah bin Ziyad, kepada Ubaidillah bin Ziyad, maksudnya mendatangi Ubaidillah bin Ziyad. Siapa dia? Dikatakan di sini adalah seorang amir, seorang gubernur di Irak pada zaman pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Kalau kita baca sejarah sih, Ubaidillah bin Ziyad ini termasuk yang mengerahkan pasukan sampai 5.000 orang untuk menangkap cucu Rasulullah SAW itu, Husain, di Karbala itu ya, yang Husain dengan rombongannya itu hanya sekitar 72 orang saja. Itu ini Ubaidillah bin Ziyad. Pesannya dari Aid kepada Ubaidillah itu apa? Ai bunayya, hai anakku, hai putraku, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syarrar ri'a al-hutama, sesungguhnya seburuk-buruk ar-ri'a, ri'a itu dari jamak dari ra'un, dari pemimpin, jadi para pemimpin itu ya. Jadi al-hutama, orang yang kejam, yang keras, itu paling jelek itu. Pemimpin yang paling jelek adalah pemimpin yang kejam, yang keras. Fa iyyaka an takuna minhum, maka saya berharaplah gitu kira-kira engkau tidak menjadi orang yang keras, yang kejam seperti itu. Ya, itu ala kulli hal, karena tinggal mungkin sekitar 10 menit lagi, bahwa apa yang dipahami kita dari hadis-hadis ini,
Kembali kepada yang pertama adalah soal pertanggungjawaban. Seorang pemimpin tetap bertanggung jawab kepada Allah, karena itu hak-haknya, kewajibannya itu terkait semua dengan Allah. Kita juga sama, meskipun secara struktural kita berhadapan dengan pemimpin kita, apakah di rumah tangga misalnya, berarti kita adalah pemimpin, lalu kita juga ke tingkat RW dan seterusnya sampai kepada paling atas tertinggi di negara ini misalnya presiden ya. Tetapi tidak seluruhnya hak dan kewajiban itu kita bisa lakukan penuntutan kalau dalam hadis ini, karena ada hak-hak yang meskipun harusnya ditunaikan oleh pemimpin, tapi ketika tidak ditunaikan tidak berarti kita harus minta langsung, karena tetap mintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pemimpin itu pada hakikatnya diangkat oleh Allah. Jadi nanti Allah bisa menjatuhkan, menegur dan sebagainya, atau melunakkan hatinya supaya memenuhi kebutuhan rakyatnya ketika rakyatnya berdoa. Tapi ketika rakyatnya demo dan sebagainya, ya itu dalam hadis yang pernah kita bahas yang lalu, tidak akan lebih baik berikutnya. Karena apa? Karena akan terjadi kerusuhan-kerusuhan terus. Itu di hadis-hadis yang lalu seperti itu. Nah, kemudian pertanggungjawaban itu menyangkut segala hal, bukan semata-mata hak dan kewajiban itu, tapi juga pribadi tetap. Jadi selaku hamba Allah, ya tetap pemimpin itu juga hamba Allah. Dari sisi yang lain dia pemimpin. Nah, kalau dalam introspeksi atau muhasabah kita, kan selalu kita teringat kepada hadis-hadis Rasulullah SAW tentang itu. Misalnya di akhirat kelak itu, di yaumil qiyamah, la tazula qadama abdin yaumil qiyamah, enggak bergeser, enggak bergeming itu seorang hamba di hari kiamat ketika menghadap Allah itu, kecuali setelah ditanya tentang 4 hal. Pertama ditanya tentang umurnya digunakan untuk apa, an umrihi ya, fima afna, digunakan untuk apa. Kemudian an jasadihi, tentang fisiknya yang gagah itu digunakan untuk apa, fima abla, itu ditanya begitu. Kemudian ditanya juga tentang hartanya, an malihi, dari mana dia memperoleh, min aina iktasabahu, dari mana memperolehnya harta itu, wa fima anfaqahu, kemudian diinfakkan atau ditempatkan atau dibelanjakan kemana harta itu pasti ditanya. Kemudian satu lagi an ilmihi, tentang ilmunya, apa yang dilakukan, yang diperbuat dengan ilmunya itu. Nah, itulah yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak setiap manusia, nah itu konon adanya di padang mahsyar itu ditanya itu. Sampai di beberapa hadis dikatakan ketika ditanya itu, saking gemetarnya itu keringatnya saja bisa merendam badan. Itu di beberapa hadis begitu. Keringat kita ketika ditanya tentang itu sampai merendam badan kita. Saking gemetarnya, saking banyaknya keluar keringat, mungkin karena panas juga, iya katanya kan begitu. Karena yang tidak mendapatkan panas teriknya di padang mahsyar adalah orang yang 7 kelompok itu yang diberi naungan oleh Allah ya, ada 7 kelompok ya, yang pernah juga kita bahas sekira itu. Jadi 4 hal itu pasti ditanyakan, dan biasanya di muhasabah akhir tahun, di muhasabah harian, di muhasabah bulanan, bahwa hal-hal seperti itu senantiasa menjadi ingatan buat kita. Kemudian kita siapkan, oh ya, umur kita sudah masuk umur berapa gitu. Sementara apa saja yang kita perbuat gitu, prestasi apa yang pernah kita catat, itu layak untuk kita pertanyakan kepada diri kita sendiri, diri kita masing-masing. Fisik kita yang gagah ini gitu, pernahkah kita pakai untuk kebaikan, atau yang justru sebaliknya, misalnya ibadahnya 1 rakaat saja udah berat, tetapi untuk maksiat berjam-jam, nah itu kuat. Nah itu kan ketidakberimbangan yang sangat luar biasa gitu. Nah, begitupun tentang harta ya, bagaimana kita berinfak di jalan yang benar. Infak terhadap keluarga nilainya luar biasa, karena itu nomor 1 kan, berinfak itu kepada al-aqrabin, keluarga dekat. Selain yang jadi tanggung jawab kita, mungkin orang tua kita, saudara kita, ya yang tanggung jawab jelas anak istri. Nah,
orang tua juga, itu adalah infak-infak yang nilainya sangat tinggi. Infak-infak yang nilainya sangat tinggi adalah misalnya membantu orang-orang yang belajar, thalabul ilmi. Nah, orang-orang yang biasanya memiliki kemampuan keilmuan, mungkin amalnya kelihatan sedikit tapi banyak. Kenapa? Ya karena berkualitas. Masuk masjid, orang yang nggak ngerti ya duduk aja di masjid, zikir 1000 kali ya zikirnya 1000 kali. Tapi orang yang paham, oh masuk masjid ada doanya, kemudian ada niat iktikafnya, sehingga satu kalimat thayyibah itu nilainya sekian kali. Bahkan disebut, dibandingkan dengan orang yang biasa-biasa, seorang abid biasa, hamba biasa, sholatnya 1000 rakaat, ini hanya ucapan-ucapan singkat kalimat thayyibah lebih tinggi, lebih berat timbangannya. Karena apa? Punya keilmuan. Jadi kalau dalam duniawi barangkali tanda tangannya sih sama, tapi tanda tangan pimpinan nilainya lain dengan tanda tangan kita gitu. Tanda tangan kita nggak ada artinya udah puluhan kali juga, paling ya terima honor berapa. Tapi kalau pimpinan misalnya satu tanda tangan udah nilai. Nah itu orang yang alim kan begitu. Masuk masjid sudah baca doa, di masjid duduknya niat i'tikaf, kemudian kalimat thayyibahnya itu nilainya luar biasa. Sementara ada orang masuk nggak ngerti apa, masuk Allahu Akbar, sholat sunnah 1000 rakaat, kalah timbangannya dibandingkan orang alim itu. Di beberapa hadis demikian. Nah, karena itu hal-hal yang berkualitas dalam kehidupan itu diawali dengan kemampuan kita, keilmuan kita dalam hal apapun, baik dalam kehidupan untuk ukhrawi dan juga untuk duniawi. Untuk duniawi sama, orang yang berilmu beda dengan orang yang biasa saja. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi orang-orang yang beriman dan punya ilmu itu ditinggikan oleh Allah beberapa derajat. Kenapa bisa demikian? Ya karena tahu ilmunya, tahu caranya. Itu kalau mobil misalnya, kendaraan itu mogok, diotak-atik oleh kita udah dengan berbagai cara, susah, nggak bisa. Montir datang dicolek sebentar, jalan gitu kan. Contohnya itu adalah ilmu. Jadi kualitasnya itulah. Jadi hal-hal seperti itu saya kira penting dalam kehidupan ini, bahwa kita ya memang mesti berilmu, dan berilmu itu ya syaratnya ya belajar. Belajar itu yang pokok ada gurunya, lalu kemudian setelah itu bisa mengembangkan diri. Itu kalau tanpa guru dari awal itu yang disebut tidak berkah. Itu kalau ibarat kabel itu, kabelnya nyambung, tapi ketika ditekan saklarnya kok nggak nyala gitu. Kenapa? Rupanya ada yang putus, itu sanadnya putus. Itu bedanya begitu. Tetapi yang sanadnya nyambung, ketika dipakai tes pen, wah nyala nih, pencet, oh terang semua. Nah, itu karena kabelnya nyambung. Nah, kemudian di dalamnya optik, serat-serat optiknya lah katakanlah gitu, nyambung. Tapi kalau tidak connect, tidak nyambung, itu seperti keilmuan yang sanadnya terpisah, keberkahannya itu paling tidak kurang gitu. Ya, itu saya kira itu. Sebelum ini ada waktu sebentar lagi, karena ada satu hadis lagi di bab ini, saya baca saja. Hadis ke-6 atau terakhir di bab ini, atau hadis ke-658, an Abi Maryam al-Azadi radhiyallahu anhu annahu qala li Muawiyah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man wallahu Allahu syai'an min umuril muslimin fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim ihtajaballahu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi yaumal qiyamah. Faja'ala Muawiyah rajulan ala hawaiji an-nasi, ala hawaijin nas, rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Dari Abu Maryam al-Azadi radhiyallahu an, bahwasanya ia berkata kepada Muawiyah radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu, man wallahu Allahu syai'an min umuril muslimin, siapa yang diberi kepercayaan atau amanah menjadi pemimpin untuk memimpin sesuatu dari umat, dari urusan muslimin, urusan kaum muslimin, fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim, tapi dia menghalangi kebutuhan umat muslim itu
kemudian keperluannya, hajatnya dihalangi oleh pemimpin, ihtajaballahu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi yaumil qiyamah, maka pada hari kiamat Allah akan menghalangi hajatnya, kebutuhannya, keperluannya dari pemimpin itu pada hari kiamat. Jadi itu ketika Muawiyah mendengar nasihat ini, bahwa kalau tidak menunaikan kewajibannya atau hajat dari rakyatnya gitu, kebutuhan-kebutuhan rakyatnya, kemaslahatan rakyatnya, maka dia juga tidak akan mendapatkan kemaslahatan nanti di akhirat, bahkan dihalangi untuk mendapatkan pahala dan lain sebagainya. Maka kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai raja, sebagai khalifah pada waktu itu, faja'ala Muawiyah rajulan ala hawaijin nas, dia mengangkat seseorang untuk menangani urusan kebutuhan manusia. Jadi kalau sekarang ini barangkali Muawiyah ketika jadi raja, ketika jadi khalifah, ternyata ada sabda Nabi seperti ini, dia membentuk satu kementerian yang menangani kebutuhan rakyat, mungkin urusan pangan lah paling tidak, sama urusan-urusan kesejahteraan masyarakat. Diangkatlah menteri untuk mengurus hal-hal seperti ini. Kalau zaman sekarang mungkin jadi kabulog atau menteri pangan atau menteri pertanian dan sebagainya gitu. Jadi itu ya. Jadi begitu, inilah cara menerjemahkan makna dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Begitu mendengar hadis ini, oh kalau begitu saya harus begini. Nah, itu orang cerdas, orang pintar gitu. Tapi ketika dinasihatin, sudahlah biar saja. Itulah yang nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala ketika mempertanggungjawabkan posisi dan kedudukannya. Saya kira itu, ini selesai bab ini. Nanti bab ke-79 babul waliyil adil, tentang pemimpin yang adil, insyaallah setahun depan. Nah, tahun depan mudah-mudahan kita ada umur panjang, mudah-mudahan mengakhiri tahun ini kita senantiasa diberi kesehatan, perlindungan oleh Allah, dan tahun atau hari esok, hari mendatang lebih berkah, lebih cerah, lebih sukses ketimbang hari-hari yang telah kita lewati. Mudah-mudahan Allah senantiasa membukakan pintu rahmat, keberkahannya, dan pintu rezekinya dan kesuksesannya untuk kita semua. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.